Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Butalin Azriyah MSI selaku dosen atau tutor mata kuliah logika yang saya hormati, beserta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati juga. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salma Fatima. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Bisnis di UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Izinkan saya mengerjakan tugas tutorial pertama mata kuliah logika ini seperti yang sudah ditugaskan. Selanjutnya saya akan menjawab kedua pertanyaan tersebut sebagai berikut. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 mengenai jenis-jenis term. Sebelum saya menjelaskan dan menyebutkan jenis-jenis term, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari term tersebut. Lalu apa sih yang dimaksud dengan term dalam logika? Dalam logika, term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili sebuah konsep atau gagasan. Term merupakan ekspresi verbal atau lahiriah dari suatu konsep atau ide. Term dapat berupa kata, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan juga kata keterangan. Jika terdiri dari satu kata, maka disebut term sederhana. Namun, jika terdiri dari lebih satu kata, maka disebut term kompleks. Di sini saya akan memberikan contohnya, seperti dalam kalimat semua manusia adalah makhluk hidup. Maka, manusia adalah term sederhana, dan makhluk hidup adalah term kompleks. Selanjutnya, term pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa jenis, namun hanya 3 macam term yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu konotasi term. Pembagian term menurut konotasinya. Berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term, itu maka dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Yang keduanya berada di lingkungan berbeda, yaitu lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Contohnya, pria tampan. Sebagai term konkret, karena jika melihat seorang pria kemudian berkata pria tampan, maka hal ini menunjukkan pada realitas sebagai subjek yang mempunyai diri. Selanjutnya diuraikan juga contoh tentang term ketampanan sebagai term abstrak dengan memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat tampan secara terpisah dari pria yang dipandang seolah-olah sebagai substansial. Hal ini menunjuk sifat tanpa subjek yang merupakan salah satu ciri term abstrak. Yang kedua, denotasi term. Pembagian term menurut denotasinya. Denotasi dalam logika adalah makna harfiah atau makna objek dari sebuah term. Berdasarkan denotasi term, dapat dibedakan term yang bersifat umum disebut term umum dan term yang bersifat khusus disebut term khusus. Maka contoh dari denotasi term yaitu jika mengatakan kucing dalam kalimat kucing itu sedang tidur, maka kucing merujuk pada hewan mamalia berkaki 4 dengan bulu. Yang ketiga, predikamen. Pembagian term menurut cara beradanya sesuatu. Term yang paling luas adalah term ada atau term yang ada. Sesuatu yang ada atau ada terbatas pasti ada unsur hakikat dan unsur sifat, atau menurut filsafat dinyatakan secara singkat terdiri atas substansi dan aksidensi. Di sini saya akan mengambil contoh dalam sifat aksi yang merupakan tindakan yang mempengaruhi dalam perbuatan, misal membangun, mengajar, dan sebagainya. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 dengan menjelaskan pengertian dari sesat pikir atau logical fallacy. Kesesatan berpikir atau sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika. Kesesatan berpikir terjadi ketika argumen atau penalaran tidak valid secara logis. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti argument from ignorance, yang menyatakan sesuatu itu salah karena tidak ada bukti yang mendukungnya, atau sesuatu itu benar karena tidak ada bukti yang menentangnya. Contohnya, karena tidak ada bukti tentang keberadaan hantu, jadi hantu itu tidak ada. Contoh lain dari kesesatan berpikir dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam politik, yang menyatakan bahwa seseorang tidak bisa dipercaya karena dia pernah berbohong. Agar terhindar dari logical fallacy atau kesesatan berpikir, maka penting bagi kita untuk berpikir kritis, fokus pada argumen bukan pribadi, dan menghindari argumen ekstrim. Selain itu, hindari asumsi tanpa bukti, gunakan fakta dan bukti untuk mendukung argumen, serta jangan terjebak dalam pilihan terbatas. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.